Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rina Rismayanti. Di sini saya akan menjelaskan materi unit 6, yaitu peranan hukum dalam kehidupan masyarakat. Hukum adalah himpunan petunjuk hidup atau perintah dan larangan yang mengatur tata tertib dalam masyarakat yang seharusnya ditaati oleh seluruh anggota masyarakat. Berikut ini ada unsur-unsur hukum. Yang pertama, peraturan mengenai tingkah laku dalam pergaulan masyarakat. Kedua, peraturan itu diadakan oleh badan-badan resmi yang berwajib. 3. Peraturan itu pada umumnya bersifat memaksa. 4. Sanksi terhadap pelanggaran peraturan itu adalah tegas. Dan ada pula macam-macam hukum, yaitu bersumber dari 3 macam. Yang pertama, undang-undang negara, termasuk juga peraturan-peraturan pemerintah dan peraturan-peraturan daerah. Yang kedua, kebiasaan, yakni suatu kebiasaan tertentu yang dituruti manusia dalam pergaulan hidupnya sehari-hari, sehingga tindakan yang berlawanan dengan kebiasaan itu didasarkan sebagai pelanggaran. Oleh karena itu, jumlah-jumlah peraturan lambat laun semakin banyak. Maka peraturan-peraturan itu lalu dikumpulkan dan diatur menurut golongan masing-masing. Himpunan demikian dinamakan kodifikasi, yang berarti pengumpulan secara lengkap dan sistematis dalam sebuah kitab undang-undang. Tujuan hukum yang pertama, untuk mengatur tata tertib masyarakat secara damai dan adil. Kedua, untuk menjaga kepentingan tiap manusia supaya kepentingan itu tidak dapat diganggu. Dan ketiga, untuk menjamin adanya kepastian hukum dalam pergaulan masyarakat. 4. Untuk melindungi masyarakat. 5. Untuk menyelesaikan pihak-pihak yang bermasalah secara damai. Adapun arti penting hukum bagi warga negara, yaitu untuk mencegah atau menghindari perbuatan menghakimi sendiri oleh warga negara, untuk menjamin terlaksananya hak-hak asasi warga negara, untuk melindungi pihak-pihak yang lemah dari tindakan kewenang-wenangan yang dilakukan oleh pihak yang kuat, dan untuk menjamin terlaksananya hak dan kewajiban warga negara. Adapun peranan hukum dalam kehidupan masyarakat. Di dalam masyarakat dijumpai berbagai institusi yang masing-masing diperlukan untuk masyarakat untuk memenuhi kebutuhan dan memperlancar jalannya pemenuhan kebutuhan tersebut. Oleh karena itu, fungsinya yang demikian itu, maka masyarakat sangat membutuhkan kehadiran institusi tersebut. Institusi bergerak di sekitar kebutuhan tertentu manusia. Agar kita bisa berbicara mengenai adanya suatu institusi yang demikian itu, kebutuhan yang dilayaninya terlebih dahulu harus mendapatkan pengakuan masyarakat. Pengakuan di sini diartikan bahwa masyarakat di situ memang telah mengakui pentingnya kebutuhan tersebut bagi kehidupan manusia. Apabila masyarakat telah mulai memperhatikan suatu kebutuhan tertentu, maka akan berusaha agar dalam masyarakat dapat diciptakan suatu sarana untuk memenuhinya. Dari sinilah mulai dilahirkan suatu institusi tersebut. Jadi, institusi itu pada hakikatnya merupakan alat perlengkapan masyarakat untuk menjamin agar kebutuhan-kebutuhan dalam masyarakat dapat dipenuhi secara seksama. Institusi menampilkan wujudnya dalam bentuk norma. Norma-norma inilah yang merupakan sarana untuk menjamin agar anggota-anggota masyarakat dapat dipenuhi kebutuhannya secara terorganisasi. Dan yang terakhir, jalinan antara institusi. Terjadinya tumpang tindih antara institusi. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.